Iya bertujuh, Pak, iya. Ya, ya Pak Ciwan, ini masih kita Pak Ciwan, Bu Piska, Bu, ya, bertujuh kita ya. Masih nunggu lagi hampir tuh. Bu Piska. Nah, itu Pak Musliadi, bertujuh ya Pak Musliadi? Ya, muncul. Ya Pak. Mas Mulyadi bor berapa, Pak? Bor satu, tak masuk tapi. Di Yo, bor satu Pak, tak yo. masuk-masuk. Oh, jadi masuk bertujuh. 7 nih. Siapa-siapa ini? Itu Gitu. Pak Cikwan, Bu Kan Piska, miring. mana miring, ya. Aku coba lagi, coba bor ini, buka lagi. Ada bor satu. Nggak masuk. Nah, nggak galak deh. Aku sudah masuk Pak Cikwan, di bertujuh, Bu Piska lagi. Sebentar lagi Pak Mulyadi ya. Nggak galak dia masuk di bor satu Pak. Ah, Nggak galak dia masuk di bor satu. enggak kalah. Iya. Ap, lah diklik-klik malah error. Ini lah 4 atau Pak? 3. Bertujuh nih Pak, bertujuh. Tidak, Bertujuh Pak. pesertanya. Pesertanya Tiga orang, baru tiga kedua ini. orang. Tiga orang, 3. baru dua ya. Dia tiga orang Itu Pak baru Ciwan, kedua Bu kan? Piska. Kata mah kalau Pak empat kalah sama Pak ini Mus Mulyadi empat kita. Tidak galak masuk. Nah, Iya. sama yang bulan kemarin yang sinkron duo itu laju tak masuk-masuk Pak. Nurut ke di bor Saya 6. udah masuk Bu di bertujuh Bu. Oh, saya di bor 6 tak masuk. Terakhir Pak Suparminto lah manggil-manggil. Masih tak galak masuk Pak Pindo. Saya di bertujuh Pak. Bor Ya, 7 ini. iya. Iya. Ah, nah ini. Nah, Ibu Piska udah masuk. Pak Mus Keluar dia. masuk sini.
Iya, udah tahu ngapain ya aku. Ya Ini suara gini, masih ku masih cari minta di lagi, Borto. masih Ya. aku coba lagi. Mus, kau tuh di bor 1 kan? Iya, iya. Iya, di bor 1 udah nggak masuk. Nah, Hmm. Jadi nah Paris. Saya ini Pak dia. Cik Kamila masuk bor 7, Pak Cik Wan dulu. Paris, Bu Piska dari bertujuh kan? Iya, sudah di Ya. bor ya 7. keluar Dadah, dulu dadah. dari bor itu. Pak Cik Ya, Wan, Pak ngapa Mus belum juga. masuk? Coba join dulu. Iya, Kelas, Paris. yo aku udah tahu, Hah? pas rumah. Astaga, cak mana? Ah, hilang hilang Pak Mus tadi. tinggal tinggal Pak Cikwan lagi, Pak Cikwan lagi. Cik Wan tuh masuk, Pak Cik Wan. Lewat itu, lewat apa? LMS. Klik yang bor 7, Pak Cik Wan. Itu masuk Pak Musliadi tadi, Pak Musliadi itu yang bisa masuk ke bertujuh tadi. Pak Cik Wan coba klik di itu, Pak Cik Wan, di LMS tuh, di bor 7. Ada Pak, sampai Pak Cik 8 Wan, Pak. bukan bor 9, barbor aduh. Bor 8, Pak Komar. Smira. Cuma orang dua Bukan berdelapan. Pak, itu Ibu, Bu, Pak dari Damirin. sorry Bu. Ibu Komar ya, Ibu Bu Komar. ya. Komar Bu susah. ya. Iya, iya. Sudah, mantap-mantap lah sini, Pak Mus. Nah, Pak Musladi, mantap-mantap di sini bela Pak. Iya, Ya sudah, ada dia masuk, Pak. Ya Iya. berapa kali? Iya. Iya, Apa, Pak? invalid terus. Nah, wan, ayo dah. Jadi kameranya ada Pak, dipoto Pak, terekam Pak, terekam Pak. Ya, Bagaimana Bu Piska? Pak Mus, ayolah Pak Mus, aku jadi observer ya. Lagi sakit asing. gigi nih nah. Kita masih nunggu Pak Cikwan dulu Bu, kalau masih ini, kalau masih bisa masuk Pak Cikwan. Tidak, Gak enak ketinggalan nanti ya. Pak Mus laju kelah dengan Pak Damirin. Kata Pak Damirin nunggu Pak Cikwan dulu. Gimana? Bagaimana Bu Praktik? Bisa lanjut? Pak Haris. Berpegangan Pak, jarak itu kental. Topik Hidayat. Topik Hidayat. Kita bagaimana Bu Piska? Apa kita mulai juga? Apa masih nunggu Pak Cikwan dulu? Kita gimana Pak Cikwan? Mana Pak Cikwan ini? Bu Piska suaranya masih tertutup Bu. Bu Piska suaranya masih. Aku observer ya. Ya, ya. Aku observer aja lah Pak Mus Nah, dengan Pak Damirin. sudah terbuka. Ya. Ya, aku observer. Oh.
Gimana Pak? Ini Pak Musliadi, kita mulai aja Pak Mus. Jadi Pak Demirin, Ya, siapa sebagai coach-nya siapa? gantian Ya. Pak Demirin dulu jadi. Oh iya. Apa? Saya Apa coach-nya dulu Pak ya. ikut dulu jadi? Hah? Yang Gimana ngambil Pak? percakapan Pak ini kita perencanaan. Perencanaan jadi ya, boleh. Ya, Nah, ya, yang kita perencanaan dulu. perencanaan tentang apa Pak? Tentang apa kita perencanaannya? Kita kepala sekolah apa sebagai pengawas Pak materinya? Ya, satu pengawas, satu kepala sekolah. Partai begitu. Ya, saya sebagai observernya. Coach-nya sebagai pengawas. Oh. Heeh. Ya, jadi Ya, saya sebagai pengamat ya. ya. Iya, habis udah masuk Ya. pertujuh, Bu. Jadi aku quote dulu Pak. Ya, boleh. Boleh. Sudah. Sudah. Nah, ngapa? Langsung mulai gitu. Pendapat ya. Saya di Eh? 7 udah masuk nih, Bu. Di 7 udah masuk. Nah, Jadi gimana? ya, siapa yang masuk, Pak? Damiri keluar dulu dari main room, Pak Damiri. Keluar dulu dari main room biar Pak Damiri tidak 2 ruang. Aku sudah keluar. Jadi gimana saya keluar? Balik dulu ke main room tadi, keluar Pak Oh Damiri, iya, Gek sudah. balik Ini lagi ke sudah balik ke sini. main room. Ya, keluarlah dulu dari main room, Gek baru ke sini. Jadi suara kita tidak ada pecah-pecah. Ya, Bu. Ya. Sudah keluar belum, Bu? Pak Damirin sudah keluar belum, Bu? Nah, tidak tahu aku lah keluar. Bukan dari ini, dari Bu ini. Kalau Bapak lah keluar, tidak kacik lagi di situ, berarti Bapak sudah keluar. Ah, sudah. Ya, aja lah. Sudah keluar. Ibu Piska sudah keluar dari room? Main room? Sudah Pak, sudah aku. Ya, udah. Berarti kita Ya. udah 3 sekarang. Ya. Jadi gimana Pak Musliadi? Ya, sudah, mulai kita. Yo. Jadi Mulai ya. Bu Piska Yo. sebagai Observer. Server. Pak Musliadi ini kepala sekolah. Coach. Oke. Code. Berarti saya sebagai kepala sekolah, Pak ya? Ya, Oke. sudah, mulai ya. Mulai kita. Oke. Perencanaan, Ya. Pak ya? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pak Musliadi, Pak. Mari, Pak. Silakan masuk, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, Ya. baiklah Pak, saya hari ini datang ke sekolah Bapak ingin melakukan percakapan coaching yaitu dengan metode perencanaan. Ya, Pak. Oh ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak menerima kami pada hari ini. Saya sangat bangga datang lagi ke sekolah Bapak yang cukup bagus di mata kami selaku pengawas bina. Nah, Ya, Pak. pada hari ini sesuai dengan perjanjian kita akan melakukan percakapan coaching yaitu dengan metode perencanaan. Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Ya. Apa yang menjadi kendala atau tantangan Bapak saat sekarang ini? Mungkin itu pertanyaan kita dimulai, Pak. Begini, Pak. Saya ini sebenarnya ada suatu pemikiran ya. Pemikiran dalam benak saya ini saya akan melakukan suatu perencanaan untuk memantapkan guru-guru kami di dalam menyusun RPP, Pak. RPP. Ya menyusun RPP untuk triwulan pertama ini, Pak. 3 bulan pertama ini. Nah, saya mengalami kesulitan
ini Pak, cara yang mana sebenarnya yang lebih baik untuk saya lakukan, Pak? Ya. Jadi Oh, dalam baik, Pak. pemikiran saya itu Pak ya, Ya. ada ya saya panggil saja gurunya satu-satu, misalkan Iya. saya berikan pengarahan untuk cara membuat RPP. Atau Ya. pemikiran saya bagaimana kalau saya panggil wakil kepala sekolah, wakil kurikulum saja untuk memberikan perencanaan itu Ya, dalam menyusun RPP ini. ya. Nah, yang ketiga, saya ini ada juga pemikiran untuk efektivitasnya. Jadi saya bagi dulu, Pak. Jadi Ya. saya bagi dulu untuk hari ini saya panggil guru-guru kelas 10 dulu Ya. untuk diberikan pencerahan tentang pembuatan RPP. Hari kedua saya buat untuk guru-guru kelas 11 dan hari ketiga untuk guru-guru kelas 12. Jadi saya bingung ini Pak, yang mana yang harus saya lakukan ini Pak dalam ini Pak. Ya. Ya mungkin Bapak bisa Baik, bantu Pak. saya Pak untuk ini. Ya, jadi dari cerita Bapak tadi, permasalahan yang Bapak hadapi sekarang mungkin yang sangat mendesak yaitu bagaimana guru cepat dalam membuat perangkat pembelajaran terutama RPP. Ya benar Nah, Pak, benar Pak, benar. ya, benar, Pak. Nah, pada kesempatan ini, di percakapan ini, mungkin apa yang menjadi harapan Bapak pada kegiatan coaching kita pada hari ini? Di harapan saya itu Pak, setelah selesai kita coaching ini, saya itu punya satu model perencanaan. Ya, satu model perencanaan atau metode satu perencanaan yang pas agar para guru saya ini cepat di dalam memahami dan menyusun ya rencana pembelajaran. Ya itu Pak ya. Nah, jadi tujuan yang Bapak harapkan yaitu supaya guru-guru cepat memahami dalam penyusunan RPP. Ya Pak, ya. Itu jika tujuan ini tercapai, Pak, apa yang akan Bapak dapatkan dari hasil mungkin dilakukan pertemuan ataupun mungkin melalui MGMP ataupun sosialisasi. Jadi apa yang dapat Bapak tujukan supaya ini tercapai? Ya, saya itu ya tadi saya memilih dari beberapa cara yang saya sampaikan tadi, Pak. Kira-kira menurut Bapak ini Bapak bisa membimbing saya kira-kira yang mana yang lebih tepat itu, Pak ya? Saya menyampaikan sendiri atau saya menyampaikan melalui wakil kepala sekolah atau saya mengadakan suatu bentuk pelatihan mini lah ya. 1 jam atau 2 jam per guru kelas tadi, Pak ya. Guru kelas 10 maksudnya bukan guru kelas SD ya, guru kelas 10 ini SMA Pak ya. Ya maaf ya ini saya kepala sekolah SMA Pak ya. Ya, jadi gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari apa yang Bapak sampaikan, cara untuk mencapai tujuan dari mungkin melalui wakil kepala sekolah atau mungkin guru senior ataupun dari guru penggerak, mungkin rencana mana yang sudah Bapak pernah lakukan? Iya, begini Pak ya. Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, kalau guru senior, kebetulan Pak, yang guru senior saya itu cuma satu Pak, yang dianggap saya senior itu yaitu wakil kurikulum itulah Pak. Nah sementara guru penggeraknya belum ada Pak, jadi sekolah saya ini. Ya, jadi itu jadi pemikiran saya itu Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak, yang mana yang kira-kira Bapak mau pakai terlebih dahulu dalam melaksanakan perencanaan guru-guru? Ya, kalau pemikiran saya Pak, saat ini ya saya pikir kelebihannya, kekurangannya itu, efektivitasnya itu, saya akan memakai cara yang ketiga tadi Pak. Mungkin saya melakukan suatu pelatihan mini lah yang sebentar atau berapa jam kepada seluruh guru kelas 10. Jadi untuk sama-sama membahas, membuat rencana pembelajaran dalam 3 bulan pertama ini Pak, atau semester TW1 ini Pak. Ya itu Pak, kalau pemikiran saya. Tapi kalau Bapak bisa
memberikan gambaran-gambaran yang lebih bagus lagi, ya mungkin saya bisa mempertimbangkannya, Pak, ya. Gimana Pak Mus? Yang ini Bu, Bu Rizka. Ente mood Pak dia. Iya. Udah keluar kayaknya. Udah pental Pak Mus. Iya. Pak Mus yang keluar, kita berdua tinggal. Iya. Keluar dia. Iya. Gimana yang di main room? Nah, ini Pak. Ya, masuk lagi Pak. Iya. Silakan. Ya. Mungkin tadi ini mati lampu Pak, jadi ininya mati. Oh iya. Ya, mungkin kita teruskan Pak. Ini tadi siap. sudah. Jadi yang Bapak akan coba terlebih dahulu yaitu dengan melalui wakil kepala sekolah. Nah, ya. Kapan rencana Bapak akan melaksanakannya itu Pak? Kegiatannya akan begini Pak, karena ini sudah hampir masuk semester pertama ini, triwulan pertama ini sudah memasuki minggu ke-1 Pak, masuk minggu kedua sekarang. Jadi mungkin saya di pertengahan minggu kedua ini Pak, karena lebih cepat ini harus ini ya, karena KBM kita sudah berjalan ini Pak ya. Iya. Makasih Pak. Jadi perencanaannya akan dilaksanakan di minggu kedua bulan September. Juli. Ya, Juli. Ya. Apa langkah-langkah konkret yang perlu Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi langkah konkretnya. Langkah konkret saya Pak, saya menyusun suatu perencanaan. Dalam perencanaan itu saya tuangkan di dalam bentuk surat tugas, ada jadwal, ada pemateri yaitu wakil kurikulum untuk menjelaskan tentang pembuatan rencana pembelajaran untuk 3 bulan pertama ini Pak. Nah, itu Pak yang konkretnya Pak ya. Jadi Bapak akan melakukan perencanaan mungkin mulai dari pembuatan surat tugas kepada wakil kepala sekolah, kemudian jadwal, kemudian materi yang perlu dibutuhkan oleh guru kita dalam cara membuat RPP mungkin yang model terbaru Pak. Iya Pak, benar ya. Nah, dari situ kira-kira apa saja Pak yang mungkin menjadi hambatan dalam kegiatan tersebut? Ya, hambatan kita itu Pak, karena ini sudah memasuki proses KBM, ya kan? Ya. Jadi artinya guru kita ada yang terlibat dalam KBM, Pak. Ya. Jadi itu hambatan yang perlu saya pikirkan sekarang. Jadi mencari solusi. Nanti bagaimana cara mungkin yang bagi ada jam mengajar di kelas itu yang sedang ikut pelatihan itu mungkin saya akan melibatkan guru piket untuk menyelesaikan tugas-tugas di kelasnya. Tidak banyak Pak, cuma sekitar 3 jam pelajaran saja, 3 jam 3 kali 45 menit Pak mungkin itu. Soalnya karena kita ini kan sudah berjalan, jadi tinggal memperkuat lagi saja untuk guru-guru ini dalam dia membuat rencana pembelajaran ini Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak cara mengatasi hambatannya itu mungkin memberikan tugas kepada guru piket untuk masuk kelas menggantikan guru-guru yang ikut kegiatan penyusunan RPP. Iya benar Pak. Nah, kira-kira guru piket kita itu pada saat itu masih punya tugas di belajar, kegiatan belajar mengajar, atau memang guru piket tersebut pada hari itu libur Pak? Tidak ada kegiatan KBM-nya dia di kelas. Ya kebetulan begini Pak. Guru piket kita itu banyak, saya buat 4 orang Pak. Jadi saya usahakan yang 4 orang ini Pak tidak dalam melakukan proses pembelajaran pada hari itu. Jadi dia 0 jam, kosong jamnya pada hari dia piket itu Pak. Jadi sehingga dia bisa dalam pemikiran bisa maksimal untuk melaksanakan fungsi piketnya Pak. Ya. Gitu Pak ya. Oh, terima kasih. Jadi guru piket kita itu artinya menunggu atau menggantikan guru yang bersangkutan karena dia mungkin satu mapel atau bagaimana itu Pak? Tolong ceritakan. Tekniknya begini Pak, tekniknya itu tekniknya. Ya kalau dia kebetulan satu mapel ya mungkin dia bisa langsung menggantikan untuk
memberikan pembelajaran. Tapi kalau dia tidak dalam satu mapel, ya mungkin dia hanya diberikan tugas saja dari guru yang bersangkutan tadi. Hanya dia mengawasi ya agar siswanya tetap tertib di dalam ruangan selama kegiatan tadi berlangsung. Ya. Itu Pak ya. Baik Pak. Menurut Bapak kondisi kelas yang dikatakan tertib yang bagaimana Pak? Oh, gitu Pak ya. Ya, kalau dalam pemikiran saya yang tertib itu Pak ya, bukan artinya dia diam di kelas Pak ya. Nah, yang tertib yang dalam pemikiran saya itu siswa itu aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran sekalipun gurunya tidak ada. Misalnya dia mengerjakan latihan atau membuat suatu rangkuman atau berdiskusi berkelompok. Jadi sehingga dia memang aktif dalam proses pembelajaran, bukan aktif diam Mbak ya. Jadi bukan dia tidak ribut, diam tidur di dalam, bukan seperti itu yang kita harapkan Pak. Ya. Makasih Pak. Nah, pada saat pemberian materi kepada guru-guru kita dalam menyusun RPP, mungkin siapa lagi yang Bapak ingin libatkan dalam mendukung kegiatan program Bapak ini selain dari wakil kepala sekolah dan guru-guru, karena di minggu kedua mungkin diutamakan guru-guru kelas 9. Ya, kelas 10 Pak, kelas 10. Mungkin, guru 10, kelas 10. Mungkin selain dari wakil kepala sebagai pemberi materi, mungkin ada lagi yang ingin dilibatkan Pak. Oh, yang saya libatkan itu untuk membantu Pak ya, untuk membantu kepala sekolah karena wakil kepala sekolah maksud saya. Karena wakil saya ini punya staf Pak ya. Jadi yang stafnya itu ada 3 orang, staf wakil kepala sekolah saya ini. Nah mereka ini di antara 3 orang itu yang tidak ada pekerjaan yang harus dia lakukan saat itu, maka dia bisa membantu wakil kurikulum tadi dalam mendampingi untuk memberikan ya masukan-masukan atau membantu hal-hal lain dalam wakil kepala sekolah menyampaikan materi pelatihan atau workshop atau apa namanya tadi ya begitu Pak ya. Oh jadi selain dari wakil kita kepala sekolah tadi bisa dibantu oleh wakil staf kita yang ada 3 tadi Pak. Ya staf benar kan? Jadi wakil saya itu punya staf, ada stafnya ya, staf wakil kepala sekolah ya. Nah, apakah staf-staf kita ini juga sudah mempunyai kompetensi yang mungkin minimal sama dengan wakil kepala sekolah kita? Ya, karena ini kaitannya dengan wakil kurikulum, jadi saya minta itu wakil kepala sekolah itu beliau sendiri yang mencari staf-stafnya itu yang kira-kira mumpuni Pak untuk membantu beliau dalam menjalankan tugas wajibnya itu. Nah, saya kira tidak diragukan lagi Pak dari ketiga orang stafnya itu untuk membantu wakil kurikulum ini Pak ya. Saya yakin itu Pak ya. Nah, jadi mungkin dengan dibantunya 3 orang staf tadi, mudah-mudahan kegiatan ini Bapak harapkan mungkin sangat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi Pak, bagaimana kalau ada hambatan-hambatan yang mungkin di luar perkiraan kita, yang bisa menghambat kegiatan tersebut? Apa mungkin langkah-langkah yang Bapak bisa lakukan? Kira-kira maksud Bapak Pak yang mana Pak? Kira-kira hambatan yang bisa di luar itu? Misalnya ada keterbatasan misalnya sarana tidak ada atau kurang minimnya IT Pak. Atau misalnya pada saat kegiatan berlangsung lampu mati sehingga bisa menghambat kegiatan workshop atau sosialisasi itu. Sehingga mungkin kalau lampu mati juga akan ikut ini sinyal juga terganggu. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut seandainya itu terjadi? Ya Pak. Begini Pak. Jadi alhamdulillah Pak, sekolah kita ini kalau masalah jaringannya itu tidak terkendala Pak, lancar ya. IT kita lancar jaringannya. Kemudian masalah listrik, memang di tempat kita jarang mati listrik Pak, tapi itu pun sudah kita siapkan Pak. Sudah kita siapkan sebuah genset. Jadi kalau memang sesuatu hal yang tidak kita duga lampu mati, genset kita siap standby. Hanya saja Pak mungkin yang tidak bisa kami atasi, seandainya waktu itu sudah terjadwalkan, nah tiba-tiba ada guru yang sakit atau berhalangan berat. Nah itu ya kita maklumi saja, mereka mungkin kita biarkan tidak bisa ikut waktu itu.
bisa mereka nanti berkonsultasi dengan kawan-kawannya. Itu saja Pak. Kalau Ya, masalah tempat, kita udah siap ya. ya, Masalah jaringan kita alhamdulillah ya, bagus ya ya. gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kelihatannya memang permasalahan tuh tidak ada yang signifikan, hanya saja mungkin Bapak mengkhawatirkan kalau saja ada guru yang secara mendadak mungkin ada yang sakit atau mungkin ada yang punya kegiatan di luar yang sangat mendesak yang tidak bisa diwakilkan. Nah, Ya bagaimana benar. kalau mengatasi kedua hal tersebut, Pak? Apakah nanti akan diikutkan di kegiatan berikutnya di kelas lain, atau mungkin diberi modul dan sebagainya? Bagaimana ini, Pak? Ya kita ada beberapa pilihan bagi mereka itu Pak ya. Ya, Yang pertama ya, mereka kita berikan pilihan, mereka bisa ya, mengikuti di kelas ya, yang guru kelas 11 yang akan mengikuti akan berikutnya. Silakan. Atau masih belum bisa dia mengikuti di kelas yang kelas 12 yang akan datang. Karena prinsipnya kan sama Pak kan itu kan. Cuman ya, prinsipnya ya, sama, kita membuat ya, perencanaan belajar sama. Tinggal tergantung dengan ya, materi kelasnya masing-masing kan gitu. ya, Jadi begitu. Atau yang lainnya mungkin ya kita berikan kebebasan bagi guru itu, ya, dia ya, bisa berkonsultasi ya, dengan rekan-rekan yang lain atau bahkan dia bisa konsultasi langsung dengan wakil kepala sekolah. Ya, gitu ya, Pak ya. ya, ya, ya. Mungkin sangat terinspirasi Pak Damirin. Mungkin di penghujung pembicaraan kita hari ini, kami ingin mengajukan satu pertanyaan, Pak. Oh Ya, ya boleh Pak mudah-mudahan boleh. dari Ya, satu silakan Pak, silakan. pertanyaan terakhir ini kita punya tanggung jawab dan evaluasi di terakhir pada saat bertemu yang ke depan. Nah, yang Mm-mm. ingin saya tanyakan, seandainya kegiatan yang sudah direncanakan sudah dilaksanakan secara baik, tetapi ada kendala atau masalah yang tidak tercapai target, Pak. Bagaimana mungkin Bapak mengatasinya? Ya, kita begini Pak. Yang pertama itu saya Ya, yang pertama saya berkomitmen Pak ya, berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan yang telah saya susun itu. Itu yang pertama. Harapan saya semua peserta mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Tetapi ya, seperti yang Bapak katakan tadi mungkin ada kendala-kendala yang lain ya, sehingga di ya, luar pemikiran kita itu terjadi. ya. Nah, itu nanti kita akan lakukan suatu evaluasi Pak, refleksi lah dari hasil Evaluasi. itu, ya Ya, kan ya. Dari hasil yang kita ya. lakukan kita adakan refleksi Hmm, berapa tingkat hmm, keberhasilannya dan berapa hmm, tingkat belum keberhasilannya sehingga itu bisa kita tindak lanjuti pada masa berikutnya. hmm. Ya, gitu Pak ya. Hmm. Ya, ya, terima kasih Pak Damiri atas pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat memberikan Pak Damirin dalam melaksanakan tugas berjalan baik sesuai dengan apa Pak Damiri harapkan dan guru-guru kita juga setelah dibekali akan mendapatkan ilmu yang banyak sehingga mereka dapat mampu membuat RPP sesuai yang Pak Damirin harapkan. Ya. Ya Pak. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan melakukan pertemuan lagi. Kami ingin melihat sejauh mana keberhasilan guru-guru kita dalam pembuatan RPP ini. Demikian Ya, mungkin Pak Damirin atas pembicaraan kita pada hari ini. Saya mohon maaf dan sama-sama kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sebentar Pak, kalau acara kita sudah kita tutup tadi Pak, sedikit Pak ya. Perlu saya sampaikan Iya, sama Bapak. Iya, yang pertama Pak, saya sampaikan terima kasih kepada iya, Bapak yang iya, telah bersedia ya untuk iya, memenuhi ya keinginan saya iya, Bapak untuk iya, meng-coaching saya pada hari ini. iya, Dan iya, kami siap menunggu kehadiran Bapak di waktu yang akan iya, datang. Ya, terima kasih Pak. iya, Mohon maaf iya. kalau ada Terima kasih kekurangan kami sama-sama Pak Pak. Mayani Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. ya, Yuk. Ya, ya. ya. Mungkin Bu Piska mana? Kembali ke Bu Puspa. Berapa waktu gitu tadi? Nggak terlihat. Nah, ada ngecek tadi lupa nganu ke timer. Lupa timernya dah ini. Iya, timernya lupuan hidup. Iya, Kayaknya gimana? kurang. Jadi ini ya, jadi dibuat resume dari apa yang diobserv tadi. Saya lihat karena ini percakapan mengenai perencanaan Perencanaan. antara Pak Damiri dan Pak Musliadi, yang mana Pak Damiri sebagai
Koci dan Pak Musliadi sebagai coach ya. Di percakapan perencanaan ini apa yang ingin dicapai sudah digali oleh coach saya lihat tadi ya, dengan menanyakan apa yang ingin dibicarakan pada hari ini dengan koci ya. Jadi terus kata kunci sudah didengar oleh koci ya. Coach mencatat jadi kata kunci dari koci tadi yang itu mengenai permasalahan RPP Pak ya, RPP Ya. guru-guru yang sudah tapi belum begitu bagus jadi ingin ditingkatkan lagi kan mereka sudah membuat ya. Nah, di sini coach tadi sudah menangkap dari apa yang disampaikan coach ya. Terus coach juga sudah menanyakan pertanyaan ya berbobot untuk menggali dari apa yang ingin disampaikan coach ya. Terus memberikan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi dengan menggali lagi apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai coach tadi, yaitu mulai dari Bapak mengatakan dari yang pertama, kedua, ketiga, terus digali lagi kata Bapak akan memprioritaskan untuk kelas 10 dulu tadi kan, itu sudah digali oleh coach dengan baik dan Bapak sudah mencari solusi untuk Bapak sendiri saya lihat kan ya. Nah, di sini Bapak saya lihat diminta apabila kalau ada kendala ya, jadi di sini untuk rencana tujuan sudah dijelaskan, terus rencana, tindakan aksi dan tanggung jawab Bapak ya. Di akhir sudah cukup bagus. Walaupun mungkin sebagai coach Pak Musliadi bisa menggali lagi mungkin dengan pertanyaan yang lebih mengejar ya mungkin ya, tapi karena ruang ini waktunya 15 menit itu sudah cukup bagus saya lihat. Jadi saya kasih appreciate untuk Pak Damiri sebagai coach yang sudah begitu baik menyampaikan, bisa digali, dan Pak Musliadi sebagai coach sudah menggali coachnya untuk mencari kemampuan diri sendiri. Menemukan solusi ya. Menemukan solusi menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, itu ya. Mungkin itu saja ya. Kalau mungkin ada salah kurangnya saya mohon maaf, itu yang saya tangkap sudah cukup bagus walaupun karena waktu ya Pak ya. Iya. Saja. Oke. Sekarang bagaimana? Kita lanjutkan. Sekarang Pak Musliadi sebagai coach, Bu Piska sebagai coach. Ya. Gimana Bu? Saya sebagai coach. Oke, ya, boleh. saya pengamat dulu ya. Ya. Gimana? Assalamualaikum Pak Mus. Ya. Apa kabar Pak Mus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Mus ya? Ya. Bagaimana kawan-kawan, masuk semua apa hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Oh iya. Makasih Pak Mus sudah mau mengundang saya ke sini. Saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya. Saya juga ingin tahu apa dia permasalahan Pak Mus sampai nak kita ngomong berdua nih. Ya Pak Mus. Ya, baik Bu. Permasalahan kami di sekolah sebenarnya sangat kompleks ini Bu. Cuman mungkin yang sangat mendesak dan sangat urgen permasalahan ini yaitu masih lemahnya guru-guru kita dalam membuat penilaian atau asesmen Bu. Karena beberapa guru dalam membuat penilaian atau asesmen, terutama soal-soal itu sering hanya mencaplok yang ada tanpa memikirkan, misalnya seperti kelas 7, kelas 8 ini sudah kurikulum merdeka, tetapi soal ataupun bentuk asesmennya masih menggunakan KTSP. Sebaliknya, yang ngajar kelas 9, guru-guru kita masih memakai kurikulum K13. Tetapi kami lihat ada beberapa guru juga yang penilaian asesmennya sudah mengacu pada asesmen kurikulum merdeka. Ini mungkin permasalahan yang sangat urgen yang mungkin yang menjadi utama kami di bulan-bulan ke depan, di bulan Agustus lah mungkin. Karena biasanya di bulan Oktober itu akan masuk ujian tengah semester atau penilaian semester. Nah, itu mungkin Bu.
Iya iya. Ya, sebelumnya Pak Mus ya, mungkin waktu kita untuk diskusi ini kita kasih waktu aja Pak Mus ya, karena saya lihat Pak Mus banyak pekerjaan, katanya mau rapat, Ya, betul Pak Mus? ya, betul, Iya ya, betul, jadi Bu. mungkin antara 20 sampai 25 menit Pak ya, Ya, kita ya, bisa, eee membicarakan apa yang ingin Pak Mus ya, sampaikan tadi. ya, Jadi saya lihat Pak, kalau tidak salah saya lihat dari apa yang Bapak sedang hadapi pada saat ini, berdasarkan apa yang Bapak katakan tadi, saya menangkap betul kan kata Bapak tadi kalau ya, tidak salah tentang penilaian Pak ya, ya, yang ya, guru-guru belum paham ya ya, antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang ya, masih K13, yang kelas 7, kelas ya. 8 masih sudah menggunakan kurikulum Kurikulum Merdeka. merdeka. Nah, dari apa yang Bapak lihat itu, masalah yang sangat krusial itu yang mananya Pak, yang ingin Bapak prioritaskan? Ya, permasalahan yang perlu kami prioritaskan yaitu Mhm, guru diharapkan mhm, mampu membedakan antara mhm, kurikulum Merdeka dan mhm, kurikulum KTSP, terutama di aspek mhm, penilaian atau mhm, asesmennya, Bu. mhm, Sehingga asesmen mhm, yang di mhm, kelas 7 dan 8 itu jangan mhm. disamakan dengan penilaian atau asesmen di kelas 9 karena Iya iya, kurikulumnya sudah berbeda itu, Bu. oke. Nah, sejauh ini apakah guru-guru yang di kelas 7, 8, dan kelas 9 sudah mengerti apa itu yang IKM, apa itu K13 sejauh ini Pak Mus? Nah, sejauh ini, Bu, karena terus terang guru-guru kita Mhm, ini memang belum pernah ada kegiatan seperti mungkin BIMTEK, sosialisasi. mhm, iya, Kebanyakan mereka hanya belajar otodidak itu mungkin melalui mhm, Zoom meeting, mhm, kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dunia maya. Sehingga mhm, mungkin mhm, pemahaman mereka itu belum mhm, maksimal. iya Nah, iya. itu mungkin, Bu, kendalanya. Oh, kendalanya itu. Ya, Nah, dari sedangkan di sekolah mhm, kita juga belum ada mhm, yang guru bisa diandalkan seperti misalnya guru penggerak juga tidak ada. mhm, Bahkan di beberapa ini sekolah yang terdekat itu juga tidak mhm. ada guru penggeraknya, Bu. Nah, Oh, itu mungkin. begitu ya. Iya iya. Nah, dari kendala itu pernahkah Pak Mus berusaha untuk mencari kiat mungkin untuk agar guru-guru ini paham tentang kurikulum merdeka, penggunaannya apa yang bisa digunakan dari kurikulum merdeka, apalagi tentang asesmen yang harus digunakan di dalam kurikulum merdeka. Nah, begitupun yang kelas 9 mungkin mereka tahu dia tidak membedakan mereka harus membedakan antara asesmen yang K13 dan asesmen yang untuk kurikulum merdeka. Nah, jadi usaha apa yang Pak Mus akan lakukan dengan Ya, masalah yang dihadapi? ya, baik. Inilah mungkin, Bu, di kesempatan ini kami Mhm, ingin merencanakan karena iya, sudah kami buat perencanaan mhm, bahwa di bulan Agustus minggu ketiga mhm, kami akan mengundang beberapa mhm, fasilitator, mungkin mhm, dari guru penggerak, iya, mungkin juga dari sekolah penggerak untuk iya, memberikan sosialisasi. Bahkan mhm, mungkin di hari keduanya kami ingin mhm, melaksanakan membuat contoh langsung reaksinya aksi nyata bahwa iya, guru-guru itu di hari kedua harus disuruh untuk membuat bentuk-bentuk soal yang sesuai dengan yang materi kurikulumnya kelas 7 kelas mhm, 8 itu kurikulum Merdeka, kelas mhm, 9 itu kurikulum KTSP. Sehingga pada saat itu kami mengharapkan mhm, guru-guru selain paham teori atau materi yang sudah mhm, disampaikan, tetapi juga iya, mereka mampu membuat atau mhm, menyusun asesmen yang sesuai dengan yang dianjurkan di kurikulum. Jadi tidak hanya mencontoh yang sudah ada, iya, bahkan mungkin fasilitator ataupun dari guru penggerak, sekolah penggerak menawarkan membuat mhm, soal yang dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Jadi iya, kalau iya, misalnya kayak di IPA,
Jangan mungkin membuat contoh sebuah pesawat terbang mempunyai kecepatan, itu mungkin agak bingung, tetapi bisa Iya. diganti. Karena binaan kami di daerah perairan, mungkin dibuat contohnya ganti kecepatan speedboat, sehingga anak-anak, oh Iya. speedboat seperti itu. Jadi sudah Iya. membayangkan. Jadi Iya. harus Iya. langsung menaik sasaran sehingga Mm-mm. siswa itu selain bisa Mm-mm. memahami juga melihat Mm-mm. dengan langsung. Itu Bu, mungkin Iya. harapannya. Oh ya. Ya, bagus sekali ya dengan apa yang ingin Bapak rencanakan tadi. Yang pada intinya bahwa pembelajaran itu harus meaningful dan realia, Pak ya, kayak Ya, dengan ya, kehidupan nyata karena sesuai dengan kondisi maksud Bapak tadi. ya. Nah, perlukah Bapak dukungan untuk melaksanakan kegiatan ini? Dukungan dari pihak tertentu atau pihak luar sehingga apa yang Bapak rencanakan ini akan terlaksana? Ya, ya kami mungkin dukungan dari pihak luar mungkin belum sampai ke situ, Bu, tapi Mm-mm. minimal dukungan dari teman sejawat, terutama Mm-mm. sama kepala sekolah, kemudian dari Ya. guru-guru yang sudah memiliki Bu, kompetensi di bidang itu, Mm-mm. seperti guru Ya. penggerak, mungkin Mm-mm. sekolah penggerak, sehingga Mm-mm. ada komunikasi. Seandainya ada Mm-mm. hambatan-hambatan yang lain nanti di ke depan itu akan muncul, maka minimal kami walau bisa sedikit banyak menyampaikan atau mengatasi kepada guru-guru tersebut. Tapi untuk hubungan kerjasama dengan pihak lain mungkin belum terpikirkan karena Mm-mm. kondisi sekolahnya yang sangat jauh itu. Oh. Jadi kalau untuk kemungkinan saya lihat tadi kemungkinan karena kondisi lokasi kita, Pak ya, sangat Ya, jauh. ya, Itu menjadi salah satu mungkin kendala. ya. Apakah Bapak mempunyai rencana selain karena kondisi jalan tadi kan mungkin bisa menjadi penghambat Ya, untuk melaksanakan kegiatan ini dengan cara lain mungkin, Pak? ya. Nah, rencana selain dari kegiatan tatap muka, kami Mhm. juga menganjurkan kepada Mhm. guru-guru untuk Mhm. mengikuti kegiatan di luar yang sifatnya tidak mengganggu Mhm. tugasnya. Iya. Misalnya kalau ada kegiatan Zoom, meeting mengenai Iya. cara penilaian dan asesmen, Mhm. kami Mhm. mempersilahkan Bapak Ibu guru untuk Mhm. mengikutinya. Kalaupun nanti ada dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ataupun mungkin Mhm. Sanggal Belajar ataupun MGMP, kami juga akan mengusahakan untuk mengirim perwakilan guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut, guru yang Mhm. mengikuti kami mengharapkan untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang tidak ikut kegiatan tersebut. Itu mungkin langkah-langkah yang akan kami siapkan, Bu, selain dari pertemuan ini tadi. Ya, Tatap muka ya? Ya ya kan tatap muka tadi. jadi Bapak katakan karena posisi jarak jauh itu kadang-kadang Ya, merupakan satu kendala juga, tapi Bapak punya ya, alternatif lain yaitu dengan misalnya ikut kegiatan di luar jam sekolah ya. dengan Hmm, kegiatan. Nah, untuk kegiatan itu sendiri kata Bapak tadi kan ada pengimbasan apabila guru itu. ya, Adakah di sekolah itu kita ada kegiatan seperti apa Pak di sekolah Bapak itu kegiatan yang bisa memfasilitasi kawan-kawan untuk bisa sharing ataupun mengimbaskan dari misalnya ya, di lokasi misalnya di tempat lain ya. mengimbas ada sarana untuk kawan-kawan? Apa ada sarana yang di sekolah yang cukup untuk membantu itu Pak Mus? Ya, ya, terima kasih. Nah, untuk kalau kegiatan yang sifatnya mungkin sudah terjadwal di sekolah kami Mhm. memang belum ada, Bu. Karena kalau mau MGMP, guru-gurunya hanya satu mapel itu satu guru. Paling banyak Mhm. satu mapel itu dua guru. Sehingga kalau ada Iya. kegiatan MGMP mapel itu agak sulit dilaksanakan. Tetapi kami memfasilitasi guru, yaitu Mhm. kalau ada kegiatan pertemuan rutin seperti rapat. Nah, di Mhm. sela-sela rapat, kami Mhm. menyisipkan untuk guru berbagi, terutama Mhm. guru-guru yang mungkin mengikuti kegiatan pelatihan di luar, Mhm. ataupun mungkin mengikuti Zoom meeting. Mungkin ada Iya. materi yang perlu disampaikan, dibagi kepada Iya. rekan-rekan. Jadi itu mungkin Mhm. cara kami untuk mensosialisasikan. Jadi kalau untuk acara yang khusus mungkin tidak ada, karena ya kondisi kita di daerah kadang ya banyak kendalanya. Ya, Mhm. guru yang tidak ada jam mungkin agak Mhm.
sungkan mau ke sekolah kalau kegiatan hanya seremonial dianggapnya. Ya, Iya. tapi kalau ada kegiatan rapat, di sela-sela rapat kita beri waktu misalnya satu atau Mhm. guru yang sudah mengikuti kegiatan memberikan informasi apa yang diperolehnya di kegiatan tersebut. Itu mungkin. Oh ya, bagus juga berarti Pak Mus ya. Jadi Ya, di ya, kegiatan bulanan itu jadi yang ya, ikut pelatihan mengimbaskan ya Pak Mus. ya, Eee, ya. untuk, selanjutnya kalau dengan apa, pelapon Merdeka Mengajar itu apakah sudah diberdayakan di sekolah Pak Mus, guru-gurunya untuk me Ya, me apa, menggunakan fitur-fitur yang ada di pelapon ya, Merdeka Mengajar, Pak ya, Mus? ya. Alhamdulillah Bu, di sekolah kami Mhm, sudah semua guru itu sudah mhm, membuka fitur-fitur mhm, PMM di PMM. mhm, iya, Hanya saja mhm, mungkin hanya sekedar membuka dulu. mhm, Karena yang baru sampai melaksanakan rencana aksi itu baru mhm, kalau dipersenkan mungkin sekitar 30% dari 15 mhm, guru. Itu yang mhm, benar-benar aktif mhm, mereka memang memanfaatkan fitur PMM sebagai sarana tempat belajar. Nah, yang mhm, 70% itu mhm, mungkin hanya sekedar membuka ketika kalau kepala sekolah memberikan instruksi. Kalau tidak mhm, memberikan instruksi, mungkin 1 minggu, 2 minggu PMM itu tidak dibuka. Ya, iya, itu iya, mungkin. iya, Ya, iya. Nah, untuk, guru-guru yang 70% tadi, eee, apa usaha Pak Mus untuk agar dia lebih lagi, sehingga ya dia yang 70% tadi malah kebalikan bisa 70% yang aktif, 30 tidak. ya, Gimana itu, Pak Mus nah, bisa ya, mungkin usaha caranya? kami, ya, Mhm, usaha kami yang kami lakukan sekarang ini, guru-guru diberi tantangan. mhm, Minimal 1 semester harus mhm, melakukan rencana aksi satu di PMM. Bagi mhm, yang sudah mendapat sertifikat, maka mhm, sekolah akan memberikan reward kepada guru tersebut. mhm, Seandainya ada guru yang belum sampai ke tahap rencana aksi, mhm, maka mhm, kami menginikan kepada guru-guru yang sudah paham untuk mengajari guru tersebut. Sehingga walaupun nanti di akhir semester, tidak di awal atau di tengah mhm, semester, tapi di akhir semester iya, dia tetap memperoleh sertifikat tersebut. Itu iya, rencananya sudah. iya. Jadi, dengan yang kawan-kawan sudah bisa tadi, adakah guru-guru untuk apa, berbagi ilmu tentang fitur, bagaimana mencari kan di situ ada, eee Ya, berbagi berbagi praktik baik, ada materi ya, tentang asesmen di situ, Pak, ada semua. ya, Eee, ya. Sudahkah guru-guru di sana menggunakan plafon itu sebagai sarana selain ikut pelatihan mungkin, dengan adanya, PMM itu? Jadi guru-guru memang sudah sebagian menggunakan sarana. Itu tadi bagi guru yang belum paham memanfaatkan Mhm, sarana fitur PMM, mhm, kami menyuruh kepada guru-guru yang sudah paham untuk mhm, mengajari guru tersebut. Artinya belajar teman sejawat. iya, Sehingga tidak ada lagi mungkin guru yang tidak mampu membuka PMM, tidak tahu mhm, tentang fitur-fitur yang ada di PMM, dan mhm, juga harus tahu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur PMM dalam kegiatan mhm, proses belajar mengajar. Itu. oke. Jadi kalau dilihat dari Bapak yang katakan tadi, apa yang Bapak harapkan untuk 3 bulan ke depan dengan ada kegiatan yang ingin Bapak laksanakan dengan adanya pelatihan tadi, dengan kegiatan lewat forum-forum, MGMP ataupun dengan PSB yang ada di kabupaten kita ya, Pak, Ya, atau ya, forum-forum mungkin dengan Kombel mungkin, apa yang ya, Bapak harapkan untuk 3 bulan ke depan itu? ya. Nah, jadi yang saya harapkan 3 bulan ke depan setelah melakukan beberapa kegiatan seperti workshop, mungkin kegiatan pelatihan, kegiatan belajar Mhm, mandiri seperti iya, membuka PMM dan iya, sebagainya, mhm, harapannya kami mengharapkan 70 sampai 80% guru mampu
membuat penilaian atau asesmen sesuai dengan materi yang diajarkan. Kalau dia kelas 7, kelas 8, berarti dia mampu membuat soal-soal yang berkaitan dengan asesmen kurikulum Merdeka. Sebaliknya yang ngajar di kelas 9 juga dia mampu membuat soal atau asesmen menggunakan penilaian kurikulum KTSP. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi soal-soal yang saling bertukaran antara kelas 7 menggunakan KTSP, kelas 9 kurikulum Merdeka. Harapannya seperti itu. Iya. Ya, saya kira berarti dengan adanya pelatihan diharapkan guru-guru mampu 70-80% ya Pak ya, untuk membuat penilaian menggunakan asesmen ya Pak ya. Ya, saya kira apa yang akan dilakukan Pak Mus, saya harapkan bisa terlaksana ke depannya. Saya yakin guru-guru mensupport apa yang akan dilaksanakan Pak Mus. Jadi mungkin sampai sini Pak Mus ya, karena jam sudah lewat Pak Mus. Ini sudah hampir 20 menit. Nanti Pak Mus mau rapat ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan Pak Mus ya Pak. Minggu depan kebetulan saya ada pembinaan kan? Iya. Makasih Bu atas binaannya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kami juga selain mungkin berbincang-bincang seperti ini, juga kami mungkin nanti akan menunjukkan data konkretnya dan bisa juga mungkin bukti fisik keberhasilan guru-guru kita. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak Mus ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damiri ini. Ngopi Bu. Terima kasih Bu Iska, Pak Ismulyadi ya. Kalau lewatan waktunya lebih dari 15 menit. Jadi memang sudah kalau saya lihat penyampaian dari Kus dan Koci ini secara umum sudah hampir ya terpenuhi syarat-syarat Koci itu sendiri. Tapi ada suatu hal Bu mungkin perlu kita diskusikan bersama, bukan ini ya, maaf ya, bukan kita apa-apa Pak, saya terbuka. Iya. Jadi mungkin tadi judulnya sudah diberikan jelas pemecahan masalah tentang penilaian. Ya Pak ya, Pak Muslimulyadi ya. Pemecahan masalah tentang penilaian. Jadi tadi sudah digali pada identifikasi yaitu penilaian dengan sistem K13 dan kurikulum Merdeka. Hanya tadi di situ tadi agak melenceng sedikit Bu ya kayak ini ya. Jadi penggalian tentang penilaian ini gimana di sini kan belum begitu pas ya, belum begitu pas penggaliannya, identifikasinya tentang ini. Jadi misalnya Ibu menanyakan pertanyaannya bagaimana Pak kalau K13 itu guru-gurunya sudah mumpuni semua karena sudah lama ya, mungkin ini kan. Kemudian untuk kurikulum Merdekanya gimana Pak? Ya mungkin Bapak Ledi menjawab lagi, tadi bisa digali lagi ya. Mungkin di situ menurut saya tadi penggaliannya masih perlu kita ini kan lagi. Memang sudah ada penggaliannya, tapi mungkin agak ini ya masih perlu diperdalam lagi. Kemudian tadi agak menyimpang tadi Pak ya, agak keluarnya itu misalnya kita bicara pemecahan masalah sistem penilaian, tetapi tadi masuknya ke PMM yang awal itu secara umum. Ya, tapi terakhir tadi kembali lagi ya PMM-nya di situ untuk yang penilaian kan. Alhamdulillah balik lagi kan. Nah, padahal kita dari itu memang ada beberapa pola pikir seorang coach itu memang pertama fokus ya kan. Dan berikutnya bersikap terbuka dan ingin tahu ya. Kemudian yang berikutnya memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi kita yang fokus tadi Bu. Jadi kita hampir terbawa. Tapi alhamdulillah pada ujungnya kembali lagi ya kan itu. Ya, saya kira secara umum gitu Bu. Jadi memang sudah terlihat. Cuman tadi belum kelihatan jelas tadi saya tadi di rencana aksinya. Rencana aksinya itu kapan kan? Nah, tadi itu di bulan Agustus tadi. Di bulan 3, minggu ketiga Pak. Minggu ketiga Agustus ya. Oh iya. Saya mungkin kurang ini tadi ada gangguan. Bapak ke belakang tadi mungkin tidak melihat. Ada gangguan cucu baru balik dari TK. Jadi kami berdua di rumahnya tadi. Mungkin itu maaf saya itu. Tidak apa-apa. Jadi saya kira gitu sudah bagus ya. Yang kita semuanya saling mengisi
dalam hal Iya. ini ya, dan saya Mhm. kira itu saja. Apakah kita masih ada waktu enggak kita nih, Bu? Kayaknya kita langsung ke Ini Belum masih ada, periode kalau belum periode kedua, dipanggil Pak. masih. Berarti Iya, Iya. masih. putar lagi, Pak. Ya. Putar. Pakmu sebagai ini, Nah, sebagai saya dengan Bu Piska lagi. observer. Iya, Saya Bapak dengan dengan Bu saya. Piska. Iya. Ya, saya sebagai Aku coaching. sebagai Enggak, observer. saya dulu sebagai coach dulu. Ibu kan Tidak. sebagai coach sudah. Ibu Tidak, sebagai tadi coach saya sudah. belum. Saya Sebagai kan jadi coach. observer. Tadi saya jadi coach, Bapak berarti jadi coach, saya jadi coaching. Iya, iya, Ya. itulah maksud saya, Bu. Iya, iyalah itu maksud saya. Iya, Iya. 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 Ya, Bu, ya. Oke. Mhm. Saya sebagai coach sekarang, Bu, ya. Coach, ya. Heeh. Ya. Saya Bisa dan tentang Mas, ya. ya, jadi mohon maaf juga Pak ya, kadang-kadang untuk yang penilaian Bapak tadi untuk difokus tuh kadang-kadang enggak konsen ngelihat Iya. waktu tadi. Jadi Ya, memang sama. fokus memang, kehadiran penuh itu yang kadang-kadang buat Iya. kita nge-blank kan. Sering Iya. terlupakan ya. Iya. Oke. Oke. Kita masuk sesi berikutnya, Bu, ya. Oke, kita siap. Assalamualaikum, Bu Kepala Sekolah, apa kabar? Baik, Pak Damiri. Apa kabar Pak Damiri Oh, ya sendiri? alhamdulillah, Bu. Tadi perjalanan lancar ya. Iya. Gimana, Bu, sekarang kondisinya? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak tahu kan jalan kami jelek sekali kan, Bu, Pak. Mau ke sini Oh, saja ya. sampai 2,5 jam, apalagi becek. Bapak kebetulan enggak becek, bisa agak cepet. Yang penting nyampe, Bu, itu ya. Ya, saya makasih Oh, banyak, Pak. ya, Saya makasih, merasa Bu. bangga Bapak datang ke sekolah saya walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah saya, Pak ya. Maklum sekolah kecil, Pak. Itu mana jalan jauh tadi ya. Ya, Saya enggak pengen apa-apa, Bu. ngomong-ngomong dengan Pak Damiri Oh, nih. iya, iya, berarti kemarin tuh begini, Bu, saya ada baca pesan singkat dari Ibu, bahwa hari ini Ibu mengundang saya ke sekolah, katanya Ibu ada sesuatu yang ingin diperbincangkan dengan Iya, saya. Pak. Ya, dalam bentuk Sebenarnya coaching, ya. emergensi Kira-kira kalau apa tuh? ngomong lewat telepon tuh tidak puas, Pak, Oh, rasanya, iya, Pak iya, 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 oke, ya. Silakan, Ini, Bu, Pak, kira-kira apa yang perlu dibicarakan, Bu? masalah ini, Pak, masalahnya masalah intern sekolah, Pak. Mhm. Saya ini sebenarnya susah-susah juga, Pak ya, mau ngomongnya, tapi kalau udah dengan ngomong dengan siapa lagi kalau tidak dengan pengawas ya, Pak ya. Iya, 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 Bu, iya. Kita niado ini nah, Pak. Mak mana lah, Pak aku nak ngomong, Pak Berarti ada masalah, Bu, ya? Atau Aduh, apa? Cak mana lah, Pak nak ngomongnya, Pak. Iya, coba enggak apa-apa, Ibu terbuka saja. Insyaallah enggak ada masalah dengan saya. Mungkin kita bisa berdiskusi, berbincang-bincang sehingga nanti Ibu ya bisa menemukan ya suatu yang akan Ibu kerjakan. Ini apa nih kira-kira, Bu? Ini, Pak ya, ada guru saya satu, Pak ya. Dia ini buat aturan, Pak, di sekolah sendiri tanpa sepengetahuan saya. Iya, Bu. Dia itu buat ini nah, Pak, apa itu? Pungutan, Pak. Iya, iya. Pungutan enggak tahu apa motifnya, saya juga belum tahu. Ini baru sampai dari guru saja, tapi saya belum juga bertemu dia karena kebetulan dia izin ada apa tuh istrinya kan pulang ke kampung kemarin, enggak taunya operasi, jadi belum bertemu saya dengan beliau, Pak. Iya, iya. Masalah begini, Pak. Dia buat aturan anak-anak ini, Bu ya. Jadi kalau anak yang enggak masuk sekolah atau anak yang terlambat sekolah, Pak ya. Harus bayar, Pak, 5.000 Oh, kepada iya, guru. iya. Nah, bagaimana lah menurut Bapak itu, Pak ya? Iya, oke. Saya takut nanti teman-teman sudah resah, gimana, Bu, katanya. Nah, takutnya kayak keluar, Pak, tahu nah. Gimana lah, Pak, Oh, jadi kalau saya tangkap apa yang Ibu bicarakan ini, berarti Ibu ini sedang menghadapi suatu permasalahan, Bu ya. Dan Ibu berupaya untuk memecahkan masalah itu. Ya. Kira-kira begitu, Bu ya? Ya. Nah, ya saya minta pendapat pengawas lah biar saya waktu ngambil keputusan itu kan ada balance-nya ya, Pak ya. Jadi keputusan diri saya mungkin ada masukan dari Bapak, saya jadi bisa agak lega, maksud saya bisa ngambil keputusan itu. Saya kan belum manggil guru itu, tapi saya manggil guru-guru yang lain berkenaan dengan isu yang terjadi dan saya tanya, kenapa Bapak itu berani, kata saya,
mengambil uang itu? Iya Bu, katanya, karena anak-anak ini kadang berjemaah Pak, katanya. Kalau udah masuk, ada risiko udah Iya, iya, masuk iya. karena sudah atau terlambat, biasa bae terlambat dengan guru. Nah, Iya, kan iya. guru itu kesel, kadang-kadang dikasih Mhm, taunya udah ngerti Pak mhm. ya, dikasih Iya, tahu iya. udah ngerti, kadang-kadang ya mungkin kalau mau mukul kan anak orang Pak ya ngeri di Iya, iya, dusun iya, ini kan iya. banyak buat Iya. hal. Nah, Mhm. tapi dengan sering ya anak-anak dusun ini kan Pak kadang di sekolah tuh dianggapnya masuk rumah Pak. Kayak Iya, masuk, iya. kayak keluar kan. Nah, ndak nak Mhm, izin kan. Nah, saya sudah mhm. katakan dengan teman-teman, tolong bisa ndak kamu itu punya cara lain selain minta uang itu? Mhm. Apa dampaknya kata saya kalau minta-minta uang dengan murid itu, Pak? Mmm. Nah, mereka bilang kalau kata kawan-kawan itu saya belum ketemu dia, Pak, ya. Katanya, "Iya, Bu," katanya, dengan adanya apa tuh sanksi 5.000 tuh anak tuh jadi takut. Mhm. Jadi ke sekolah Mmm. budak tuh katanya. "Lah banyak Iya. ndak kamu kumpul duit?" Nah, ndak nanya Bu kami, tapi dengan itu masuk, jadi ada Iya, takut. Nah, iya, cak iya, iya, manolah iya, Pak aku iya. nak ngomong dengan guru itu biar ndak nganu ke apa-apa usahaku nak mak manolah Pak ya? Iya. Jadi begini Bu ya, tadi Ibu tadi ngomong pada awal tadi, Ibu minta Mhm. dengan saya mencari solusi pemecahan masalah Bu ya. Iya. Tapi saya kira begini Bu ya, Mmm. karena ini intern Ibu, ya kan, Mhm. Ibu yang Mhm. lebih tahu Mhm. kondisi di sekolah Ibu ini, Mhm. saya kira Ibulah yang bisa menemukan masalah itu, pemecahan masalah itu sendiri. Mungkin Ibu bisa ada pemikiran-pemikiran ya, ada beberapa pemikiran Ibu untuk memecahkan masalah itu mungkin ini, itu. Mungkin kita sharing nanti, mungkin sehingga Ibu bisa menemukan yang paling pas itu yang mana gitu kan. Gimana tuh kira-kira menurut Saya Ibu? ini justru manggil Bapak nih ndak ngerti Pak, cak manolah Pak ya? Aku nak nangis kadang-kadang Bu, cara wong ibu-ibu nih Pak, kadang-kadang adalah terdengar juga wali itu sikok dua, aku takut jadi Pak. Jadi begini Bu, nggak usah Ibu takut ya kan. Ibu itu Mmm. kan sebagai pimpinan di sini. Mhm. Ibu kan yang dituakan di sini, walaupun Mhm. mungkin umur Ibu kan masih muda dibanding ada yang lebih tua lagi kan. Nah, Ya, tapi kalau saya dengan yang yakin tua, kalau dengan yang muda aku masih tua tuh lah Pak. tapi saya yakin Bu ya, Ibu ini pasti punya pemikiran-pemikiran. Kalau bisa Ibu bisa ungkapkan dulu pemikiran Ibu itu kira-kira apa saja untuk memecahkan masalah ini kira-kira? Apalah Pak ya, nak pikirkannya Ya. aku ni buntu nian Pak, banyak nian masalah, nak mecahkannya ni pakai Ungkapkan apa? aja, berapa Pak? Ibu ungkapkan saja kira-kira apa, berapa itu ya. Mungkin nanya dengan murid dulu kalau Pak ya. Nah, yang murid dulu ya. Iya, Oh iya, kan bisa. gurunya nak katik guru itu, nanya dengan muridnya dulu apa Pak, Iya. bagusnya. Kalau yang lainnya gimana Pak? Masih ada yang lain di samping nanya dengan murid? Ya Yang dengan bisa guru kan sudah dilakukan? tahu, gurunya ngomong Mhm, katanya cuman tahunya cak itu katanya, karena mhm, bapak itu kan agak bengis kan takut kaki dia mhm, terpukul, jadi dia cari mhm, alternatif. Kutanya dengan guru duit itu untuk apa? Katanya dikumpul ke bae. mhm, Ada ndak mhm. duit itu? Aku ngomong ke dengan guru, ada jenyo. Nah, Iya, iya. dengan murid ini apa perlu kutanya ke Pak ya? Biar misalnya bisa ndak kamu tuh ngapo galak lang ngeluar ke duit daripada kamu misalnya gara-gara kamu duit 5.000 kamu rajin dengan kamu rajin karena kesadaran diri maksud aku ya itu. Iya. Ya, kalau menurut saya kalau pemikiran Ibu itu memang yang terbaik terlebih dahulu, ya mungkin bisa Ibu lakukan, Bu. Ya, nanya dengan siswa dulu, berarti kan Ibu kan ini, apa ya namanya, mungkin mencari informasi, Bu, ya, dengan guru sudah Ibu dapat informasi kan? Heeh Ya, heeh. ya mungkin dengan siswa yang belum ya Iya, silakan saja, Bu, nggak apa-apa ya, heeh. nggak Sehingga apa-apa nanti Pak Ibu ya. bisa memecahkan masalah tersendiri mungkin nanti ya. Ya, silakan, Bu, ya. Iya, 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 iya. Gimana Jadi menurut Ibu ini? mungkin pertama kali aku nanya dengan murid dulu Pak pertama-tama Ya, nanya dengan murid. Kenapa kamu lebih suka bayar 5.000 daripada kesadaran kamu kurang kan? iya, iya, Ya iya, dah, iya, kalau iya. dikumpul ke duit 5.000 kali berapa kali dia lambat kan lemak duitnya dijajan ke ya dak Pak ya? Iya, 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 Nah, iya. yang pertama Pak, yang kedua kaget mungkin kupanggil guru itu Pak. Mhm. Kupanggil, ngapo dia sampai ngelaku ke itu tanpa sepengetahuan dengan saya sebagai pimpinan. Iya, Betul ndak iya, Pak? iya. Ya betul, ya bisa, betul, betul. Jadi saya meminta guru tersebut mengatakan kenapa sampai dia buat aturan tanpa sepengetahuan saya. Apa keuntungan dia? Apakah dia tahu nanti konsekuensi dengan apa yang dilakukannya?
Saya kira guru ini pasti tahu konsekuensinya, kan nggak mungkin dia Iya. nggak tahu ya nggak Pak ya. Nah itu Iya iya mungkin iya. itu dulu Iya. Pak, saya Jadi bertanya dengan murid, sama jadi manggil kalau saya boleh tahu Bu, ya maaf Bu ya, bukan iya, saya ini, heeh, eee, kira-kira apa yang Ibu inginkan mhm, kalau Ibu sudah memanggil guru, mhm, sudah memanggil siswa? mhm. Nah, kira-kira tindak lanjut Ibu ini apa kira-kira itu? Minimal saya tahu kan permasalahannya, betul Pak ya? Ya 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 Permasalahannya. ya ya ya, Nah, betul. apakah, anak-anak ini disiplinnya kurang karena melihat guru atau kan memang Mhm. sudah kebiasaan dari rumah mungkin, Pak. Iya iya Jadi iya saya iya. ingin tahu kan kenapa sampai guru Mhm, itu. Nah, saya mhm. juga dengar kabarnya Bapak ini kan dulu kemarin-kemarin Pak agak males memang, tapi Mhm. setelah saya panggil kan dia ada perubahan. Iya 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 Ya iya. sering masuk, datang siang, Mhm, padahal dia itu mhm. tinggal di situ, Pak. Saya Iya kira iya 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 menjadi iya. kontradiksi dengan guru-guru yang di Lain luar ya, dusun itu. jauh ya. Nah, Ya, yang luar dusun tuh mhm. on time, beda. Nah Mmm. nah mungkin dia sudah saya kira mungkin dia sudah melakukan yang terbaik, Pak, tapi dia merasa tiba-tiba apa yang dilakukan tidak diimbangi dengan anak-anak, mungkin dia kesel kan? Mhm. Iya Nah, iya iya karena iya. guru ini masuk temperamental kan, mungkin saya sudah ngomong juga dengan anak-anak jangan kasar. Mungkin Iya saya kira maksudnya ndak ada kemana-mana Pak, mungkin iya. biar mereka takut caranya, cuman Iya caranya iya yang nggak iya. benar. Nah, itu tadi mungkin dengan tujuan saya manggil itu, anak-anak itu kasih pengertian. Mungkin Iya saya iya juga iya. ngumpul ke guru dulu pertama. Mhm Nah, mhm. tentang mungkin apa mereka saya mungkin saya pernah ikut pelatihan juga Pak, kebetulan itu, Mhm. kemarin itu Iya. ada pelatihan itu tentang komitmen kelas itu pernah waktu Iya itu iya iya diajak. iya Nah, iya iya. mungkin saya akan ngimbas ke itu dulu Pak, dengan Iya iya guru-guru. iya. Mhm. Ya, Oke oke, jadi berarti mhm, Ibu kan sudah punya pikiran bagus sekali itu, Bu, ya. mhm Jadi Ibu mhm, akan memanggil guru ya, mhm mencari informasi dari siswa, Ibu kan. mhm, Nah, itu bagus mhm sekali, Bu. Nah, mhm. tapi kalau ini sudah berjalan masalah ini, Bu, ya? Sudah terjadi, Bu, ya? Iya, sudah terjadi Pak. Mhm. Nah, kalau kapan rencana Ibu mau memanggil guru dan siswa tadi, Bu? Kapan kira-kira itu, Bu, rencananya, Bu? Kalau sebisanya setelah hari ini mungkin saya kalau guru tersebut kan nggak enak langsung mungkin nunggu dulu sehari 2 hari kalau dia sudah pulang kan, mungkin Iya dia iya besok iya. sudah pulang, Pak. Karena dia Iya sudah iya. 3 hari izin, dia pulang mungkin saya tunggu dulu, Pak, kan dia ada masalah karena istrinya habis Mhm. operasi berat kan. Saya tunggu dulu Mhm. sehari atau lusanya saya panggil dia, terus, saya kumpulkan dulu guru-guru sebelum saya face to face dengan guru yang bermasalah, mungkin saya akan ada pembinaan di hari mungkin harusnya hari Kamis, Pak, ini hari Senin mungkin saya akan percepat di hari Selasa mungkin. Puasa, iya Nah, iya iya. ada pertemuan itu jadi pembinaan, terus saya mungkin akan memasukkan materi yang sudah saya dapat dengan adanya komitmen kelas itu, Pak. Bagaimana anak-anak itu dibuat komitmen tentang apa yang harus dilakukannya, kesadaran dia. Ya mungkin dengan komitmen kelas kan mereka ada konsekuensinya, Pak, ya. Iya 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 iya. Ya, kalau dia misalnya terlambat konsekuensinya apa kan? Nah, mungkin Iya itu iya. saya pertama. Berikutnya mungkin saya akan manggil guru yang bersangkutan. Saya akan tanyakan mungkin kenapa dia sampai melakukan itu, Pak. Iya 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 Saya iya. belum tahu kan apa jawabannya karena dia belum pulang. Mhm. Itu Iya mungkin iya. Mhm. ke 3 hari ke depan mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oh ya, jadi Ibu berarti sudah punya konsep, Bu, ya? Sudah Mhm, punya konsep, sudah punya pemikiran bahwa Ibu mhm. akan melakukan hal-hal tadi pada hari Selasa? Ya, Ya, harus hari Kamis dipercepat, Bu, saya ya? percepat hari Hari Kamis Selasa. cepat Selasa ya, mengingat ini Ya, mungkin kondisinya sudah agak ini, Bu, ya, sudah agak urgent. bagaimana ya, mengganggulah kira-kira begitu Ya, dalam pemikiran Ibu. Ya, jadi, eee, mudah-mudahan mhm, rencana Ibu ini, apa yang Ibu pikirkan ini, terutama tadi Ibu akan membuat suatu komitmen kelas ya kan, mhm, sehingga kejadian-kejadian ini yang akan mhm, datang tidak terjadi lagi, Bu, ya. mhm Ya, mhm. jadi udah jelas Ibu akan laksanakan Selasa. Kira-kira apakah yang Ibu bicarakan ini komitmennya untuk dilaksanakan itu kira-kira bagaimana, Bu, ya? Heeh. Kalau untuk materi, itu materi Pak ya, tentang Iya. komitmen kelas itu,
bagaimana guru itu membuat kesepakatan dulu Pak ya, komitmen. Kalau kesepakatan itu kan ada dampak, kalau komitmen itu ada kesadaran kan. Nah, bagaimana kita saya mengimbaskan ilmu saya kepada guru-guru itu sehingga guru ada pemahaman tentang ke depan menghadapi anak yang seperti itu bagaimana. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang guru lakukan tadi. Nah, dengan begitu kan pemahaman mereka dengan anak jangan salah lagi. Kalau anak terlambat dikasih hukuman seperti itu kan enggak ada korelasinya kan Pak ya. Jadi dengan saya pembinaan terus saya kasih masukan bahwa apa yang dilakukan itu harus tetap koordinasi ya Pak ya. Itu mungkin kunci utama karena kita satu keluarga itu kan tidak bisa sama-sama dengan satu badan. Kalau sakit satu sakit semua kan. Jadi kita sama-sama menjaga stabilitas sekolah, keamanan sekolah, kelangsungan sekolah itu bersama-sama. Jadi apapun yang kita ambil itu harus tetap bermusyawarah dengan warga sekolah, terutama kepala sekolah kan karena kepala sekolah sebagai pengambil keputusan di sekolah. Nah, jadi bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu sudah punya komitmen yang jelas seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang telah terpikirkan oleh Ibu tadi, ya kan? Ya menyimpulkan Ibu bisa sendiri kan tadi apa yang Ibu sampaikan tadi kan? Nah, saya dukung itu. Ya mudah-mudahan ini dapat berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Sehingga kedepannya yang permasalahan seperti tadi tidak terjadi kembali. Oke Bu, gitu aja Bu, mengingat waktu kita ini sudah sangat sempit Bu ya. Saya kira itu saja. Selamat Ibu, mudah-mudahan program ini bisa Ibu laksanakan dan insya Allah Bu, tadi saya mungkin awal September akan melihat ke sekolah Ibu kembali Bu. Bagaimana kira-kira boleh Pak, boleh. Ibu konsepkan ini sudah benar-benar berjalan atau bagaimana Bu atau sebenarnya Pak, saya tuh juga ingin Bapak kan ada pembinaan, tapi kan Bapak baru datang hari ini kan karena sekolah jarak jauh kan kesian pula Bapak nak datang tiap hari kan. Saya saja yang tiap hari rasanya cak digebuk-gebuk badannya kan. Nah, mungkin di September nanti Bapak datang lagi sekalian ada pendampingan buat guru-guru dan saya saya juga insya Allah akan melaporkan apa yang sudah saya akan rencanakan kepada Bapak. Saya juga mau kasih Pak Damiri ya, Bapak sudah mau meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Ya, saya tetap misalnya ada apa-apa, mungkin kalau kurang pas saya masih nelpon Pak Damiri jangan keberatan. Ya Bu, siap. Insya Allah saya siap terus Bu ya. Mungkin itu aja Bu, terima kasih Bu ya. Mungkin saya akan permisi karena mungkin masih ada satu sekolah lagi yang saya kunjungi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian. Bagaimana? Terima kasih Pak Damiri, Bu Piska. Jadi mungkin kami selaku observer mungkin menyampaikan ini pendapat kami observer Pak. Tapi enggak apa-apa ya. Jadi awal pertama tadi saya sangat tertarik mendengar percakapannya Pak karena kayaknya memang sudah mahir melakukan coaching. Pak Damiri selaku coach dan Bu Piska selaku coaching. Jadi Bu Piska itu mengukakan permasalahan yaitu guru membuat aturan sendiri yaitu memungut uang ke siswa yang terlambat atau mungkin siswa yang tidak masuk kelas. Nah, pada percakapan ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal ini selaku saya sebagai observer. Yang pertama mungkin Pak Damiri belum sempat mungkin menanyakan ke Koci tujuan dari pendampingan ini. Karena Pak Damiri mungkin tidak sempat, yang banyak berbicaranya di sini Bu Piska. Jadi bertanyanya panjang sehingga Pak Damiri hanya mendengar seolah-olah curhatan. Nah, jadi ini mungkin pengamatan kami. Kemudian yang berikutnya pada beberapa alinea kalau ditulis itu Koci ingin mendapatkan jawaban kepada coach. Jadi seolah-olah ingin ada masukan, ingin ada tanggapan, atau mungkin ada pengalaman yang ingin dibagikan kepada coach. Nah, pada kesempatan ini, pada berikutnya, saya sangat sependapat dengan coach. Dia sudah memutus rantai jawaban itu. Dia mengembalikan jawaban kepada coach. Nah, ini kalau seandainya coach tidak
menapik tidak khusyuk seperti Pak Damiri sampaikan tadi, tidak Aja fokus Pak ya, mungkin Sengaja itu, terbawa. Pak ya. sengaja Pak, aku Terbawa sengaja dengan itu. apa yang disampaikan Bu Priska. Ya saya tidak atau mungkin Koci ini ingin memancing Kutnya supaya memberikan jawaban atau bagaimana. Jadi ini mungkin sangat saya apresiasi Pak Damiri langsung cepat-cepat membalikkan Ibu yang memiliki jawaban dan bagaimana tanggapan Ibu menghadapi masalah itu. Nah, Iya. kemudian di berikut-berikutnya ini sudah masuk ke jalur treknya, Pak. Jadi sudah ada rencana aksinya, ya ada apa Tanggung tadi jawabnya. ya Tanggung jawab. tindak lanjut, kemudian Ya. rencana aksinya sudah bagus. Nah, mungkin sudah sesuai. Hanya saja mungkin kalau ini model Tirta tadi yang belum ada tujuannya, Pak. Tujuan. Kalau intervensi masalah kan masalahnya sudah ada. Hanya tujuan mungkin Pak Damiri tidak sempat bertanya karena setelah Bu Piskanya bercerita terus sehingga saya lihat Pak Damiri lah ini kayak Enggak. curhatan. Makanya Pak Damiri langsung menyetop. Mungkin membalikkan jawaban Ibu yang punya permasalahan, mungkin Ibu sendiri yang bisa melakukan dan bisa mengambil tindakan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Jadi ini Ya. mungkin observasi kami, Pak. Jadi kalau mungkin ada kekeliruan yang tidak sesuai, mungkin kami mohon maaf ini karena kita sama-sama belajar. Ya terus terang mungkin pada kegiatan inilah Pak, kegiatan coaching ini Ya. yang dilakukan di sekolah. Selama Iya, ini ya belum. Ya, saya Ya, yakin ya. mungkin sebagian kawan sudah sering. Tapi kalau Ya. saya secara pribadi mungkin pada bulan-bulan inilah yang melakukan coaching. Ya, Oke. itu saja mungkin Pak Tuntut ya. penilaian. Ya. Kalau ada masukan dari Oke. Pak Damirin dan Bu Rizka, Ya. kami silakan. Saya dulu Bu ya. Ya Bu ya. Jadi Ya, silakan Pak. tadi memang kalau disampaikan dengan Pak Mulyadi tadi memang tujuan tadi sebenarnya sudah ada di awal tadi ya. Saya Iya. pancing Bu apa kira-kira keluar Ibu untuk mengajak saya berbincang-bincang pada hari ini. Iya. Kan Ibu sudah menyampaikan Pak Iya. saya itu ada masalah ada pungutan liar di guru saya dilakukan guru itu. Oh ya begitu Bu ya. Ya sehingga pertanyaan saya berikutnya kan berarti dia pemecahan masalah pungutan liar kan. Nah saya pancing yang kedua tadi tujuan akhirnya kemana? Ya, jadi Ibu menginginkan akhirnya itu nanti tidak ada lagi pungutan liar. Ya Bu, gitu. Nah itu tujuannya ya. Nah cuman saya salut Ibu Priska ini memang betul yang Pak sampaikan Pak Mulyadi. Jadi dia memancing saya di awal itu kan. Berapa kali dia memancing saya untuk saya memberikan solusi ya kan. Iya. Nah, tapi saya tidak terpancing dengan itu. Saya tetap fokus dengan masalahnya. 3 kali dia memancing saya. Gimana Pak? Saya bisa dibantu saya Pak untuk Lebih Pak. ini Pak. Ya. Saya tahu Ibu Priska ini pengalaman dia ini kan. Untuk tapi saya terpancing dengan itu, saya tetap fokus, tetap saya kembalikan kepada beliau ya kan. Untuk kira-kira menemukan masalahnya, pemecahan masalahnya sendiri. Ya pintar Ibu Priska memancing. Kalau saya terjebak tadi ya sudah. Ya Ibu tunggu gini saja, kalau gini selesai gitu. Itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Daim ini benar Pak Mus, tapi dia tidak merinci. Nah, Bu, tujuan Ibu berarti ini tidak disebut kayaknya, tapi secara tersirat sudah ada di situ. Mungkin saya lihat tadi Pak Damiri kurang nyercer saya untuk terus. Nah, di situ kurang kedalaman Pak Damiri ya. Saya lihat Pak Damiri banyak dengar saya, Pak Mus mungkin dengar ya, tapi ya karena dia banyak bicara ya. Ibu saya dengarkan dulu jadi kayak mana nanti. Cara ibu-ibu kan, cara ibu-ibu itu kan enyek-enyek lah Pak, asal ngomong. Jadi kalau diputus pembicaraan Pak kadang-kadang timbul masalah kan. Jadi kita dengarkan aja dulu, sudah kita dengarkan ya kita kembalikan saja lagi dulu kan ya. Jadi kita sama-sama belajar juga Pak. Kalau untuk ini juga mungkin yang terarah nih setelah mengikut ini Pak, yang benar, sebelum-sebelumnya kan kita tuh sudah melaksanakan, tapi untuk alur tirta yang sebenarnya kan nah, belum. itu ya gitu. Makanya masih banyak perlu belajar. Saya ngakui Iya. juga Pak, saya sudah melakukan di awal tahun sudah, tapi kucing yang sebenarnya tuh saya pakai ada panduan untuk kepala sekolah minimal dia ada pandangan ketika saya nanya. Saya rekam Pak memang, tapi yang alur tirta tadi yang pakai rasa, pakai apa itu belum. Belum ya. Yalah masih sama-sama belajar. Yang penting ini kita dulu yang penting menanya memberikan solusi kalau memberikan solusi. Tapi saya sudah ada ngasih solusi Pak. Saya cuma Nah, cuman kadang-kadang kalau guru yang kurang tanggap itu mungkin saya kadang-kadang ngasih contoh Pak. Contoh di akhir itu yang kesel kan kalau sekolah ada ngomong-ngomong kan kita gali-gali nah ujungnya itu keluar. Nah itu yang kelemahan aku Pak kadang. Diajar dia balik lagi kita permasalahan balik lagi permasalahan balik lagi
itu ada kemampuan juga kan yang kita Iya, mulai iya. yang berdaya, berkembang ya dak Iya, iya, iya. apa itu? Apa kita balik ke bot apa? Kak rasa mungkin balik ke Borba dulu kita. Ya sudah Ini. oke ya. Iya. Iya. Oke ya, ya. Keluar ya. Yuk, keluar kita. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.